Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam sebuah majelis ilmu yang dikemas dalam podcast oleh Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kota Probolinggo. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu hakikat haji dan kurban, antara ritual, sosial, dan ekonomi. Dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sultan MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo, dan beliau juga seorang akademisi, seorang guru besar di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kita coba akan sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai, dalam pengantar yang tadi disampaikan bahwa kita mengetahui bahwa di Indonesia khususnya atau di berbagai belahan dunia ini orang rela untuk ngantri puluhan tahun bahkan untuk bisa melaksanakan haji. Dalam konteks haji, dalam konteks kurban mereka juga rela menabung ya, atau menyisihkan sebagian hartanya untuk bisa melaksanakan kurban. Nah ini dengan biaya yang mahal dan antrian yang begitu lama Kiai, tetapi orang masih mau melaksanakan haji dan kurban ini. Kira-kira ini fenomena apa Kiai? Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini adalah memang fenomena yang luar biasa yang membanggakan buat kita semua. Karena begitu banyaknya orang muslim yang daftar haji, itu mencerminkan pertama secara ekonomi, berarti ekonomi Indonesia ini lebih baik, semakin baik. Indikasinya apa? Ya tadi itu banyak orang mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji, walaupun antriannya adalah panjang. Dulu zaman orang tua kita atau tahun 70-an barangkali 80-an, orang pergi haji nggak usah ngantri, punya uang langsung berangkat. Nah sekarang ini adalah antrinya bertahun-tahun, bahkan dalam konteks Kota Probolinggo Ustadz mungkin sekitar 25 tahun mungkin ya, 25 tahun. Nah ini sebuah indikasi bagusnya ekonomi ya. Yang kedua adalah berarti keimanan masyarakat muslim ini alhamdulillah semakin bagus juga. Karena apa? Haji merupakan salah satu daripada pilar agama Islam, bahkan termasuk adalah salah satu rukun Islam yang 5 itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Al-hadis atau kama qala. Nah, salah satu 5 di antara 5 itu adalah haji ya. Haji. Jadi sehingga ada sandaran teologisnya begitu. Indikator bisa dijadikan sebagai indikator bahwa keimanan meningkat dan kemampuan ekonomi juga meningkat. Nah, kira-kira nanti soal motivasinya apa, mereka rela antri begitu banyak, mengeluarkan hartanya begitu banyak. Motivasinya apa kira-kira? Ya, motivasinya adalah pengamalan agama, bahwa dengan iman yang kuat maka orang termotivasi untuk melengkapi
rukun Islamnya. Jadi orang merasa belum begitu lengkap Islamnya, masih ada yang mengganjal ketika belum melengkapi rukun Islam ya. Ya tentu untuk yang satu ini adalah ada syarat adalah yang mampu kan gitu ya, bagi yang mampu. Atau mungkin ada motivasi lain. Motivasi lain saya kira kecil ya. Ya, misalnya pengen dipanggil Pak Haji. Iya. Atau mungkin yang laki-laki abah begitu ya, yang perempuan umi begitu ya. Itu fenomena kata orang Madura itu ya. Madura bukan lah, yang maksudnya itu sebagian dari kita memang ada yang seperti itu. Saya kira itu hanya hanya imbas ya, tetapi adalah tidak boleh dibuat tujuan. Jadi masalah orang habis pergi haji dipanggil Pak Haji, atau yang perempuan Bu Haja, atau yang laki-laki berubah menjadi Abah, yang ibu-ibu menjadi Umi. Saya kira ini jangan dibuat tujuan, bahkan tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu lillah, karena Allah. Bukan untuk dipanggil Pak Haji, bukan karena itu. Tapi ada itu, saya kira masalah budaya dan sosial ya. Jadi kalau efek daripada panggilan itu adalah soal budaya ya, dan masalah sosial, saya kira begitu. Jangan dibuat tujuan. Nah, bagaimana hukumnya? Ya mubah lah, boleh lah. Enggak apa-apa. Iya ya, manusiawi sekali. Manusiawi sifatnya mubah aja, mubah. Masya Allah. Ya. Jadi kita juga menjadi termotivasi. Ya. Bisa nabung, bisa mengumpulkan dan lain sebagainya. Motivasi yang dibenarkan dalam tanda petik. Atau juga secara manusiawi ada motivasi lain juga dibenarkan dalam tanda petik, walaupun memang ujung-ujungnya harus semuanya karena Allah. Baik ya, itu kita dapat pencerahan dan ilmu yang luar biasa. Tapi bukannya luar biasa, bukan biasa di luar ini. Kalau haji dan kurban ini, atau utamanya haji ya, atau juga kurban, bisa dilihat dari berbagai perspektif ya. Ada perspektif ritualnya kemudian sosial dan ekonomi. Kita coba akan bedah satu persatu ya. Kira-kira secara ritual, mungkin Kiai sudah pernah berhaji, itu ada pengalaman khusus yang dialami. Kira-kira saat melaksanakan ibadah haji itu ada hal-hal yang paling berkesan selama melaksanakan haji, sehingga nanti kesan itu melekat sampai ketika sudah pulang pun kesan itu yang menambah keimanan kita semua, kiai khususnya yang sedang melaksanakan haji itu bisa semakin mantap ya. Kira-kira gimana Kiai? Ya. Jadi memang dalam bulan Dzulhijjah itu ada dua ibadah yang setahun sekali, tetapi hikmahnya, pelajarannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sepanjang tahun, yaitu haji dan kurban. Jadi haji dan kurban baik secara historis, kemudian secara dalil, secara tempat dan lain sebagainya, ini memang ada irisan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi antara haji dan berkorban ya. Karena berkorban pun juga waktunya juga waktu Dzulhijjah, haji pun juga itu ya. Ya, intinya kan di Dzulhijjah itu haji itu. Maka kemudian ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari keduanya. Misalkan ya, ketika kita di tanah suci di Makkahul Mukarramah, itu kan banyak ritual-ritual. Yang ritual-ritual itu adalah notabene termasuk napak tilas ya, para nabi-nabi, baik itu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah banyak ritual-ritual yang merupakan napak tilas dari beliau-beliau itu ya, yang luar biasa. Nah, dari rangkaian ritual haji itu banyak
pelajaran yang dapat kita petik. Misalkan di haji itu ada yang namanya Arafah, wukuf di Arafah. Ya, wukuf Dan di itu Arafah. merupakan inti daripada haji. Al-hajju Arafah, gitu. Haji itu ya di Arafah. Intinya haji itu yang Arafah, wukuf di Arafah. Ternyata kalau kita lihat secara historis, banyak fakta sejarah yang menggambarkan betapa luar biasanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Arafah. Ada pengalaman spiritual mungkin yang khusus ya sampai Iya, ya. terkenang. Kalau kita ini haji, kita pas di Arafah itu terenyuh, Iya. terenyuh karena kita sesama Muslim semuanya pakaiannya sama, serba putih, ya terenyuh, terharu, dan mudah-mudahan kita bisa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Arafah itu. Ya, kita ikut mendoakan Ya. mudah-mudahan jamaah haji Ya. tahun ini juga. Oh ya, lancar, baik ya, mudah-mudahan saudara kita sekarang lagi di Iya. Tanah Haram diberi Harapan kelancaran, kita semua. sehat, selamat, dan mendapatkan haji yang mabrur. Nah, itu yang Iya. kita doakan kepada teman Oke. saudara kita. Baik, untuk yang kurban kurban Haji kan belum selesai. belum selesai ya, coba dan lagi Kalau apa? masih ada Ya, hal-hal yang Ya. disampaikan. ya. Baik, kalau umroh itu kalau haji di Arafah tadi saya sambung. Misalkan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa kan juga ada yang mengatakan di Arafah. Setelah sekian lama Nabi Adam berdoa dengan istighfar kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Nah, setelah bertahun-tahun ketemu dengan Mbah Siti Hawa itu kan di Arafah. Belum ada peristiwa lain, termasuk ada yang mengatakan peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pada Nabi Ismail itu adalah juga di Arafah. Nah, di sana itu bisa dikatakan sebagai miniatur daripada mahsyar gitu. Ya. Betapa orang itu menyadari akhir kehidupannya adalah di akhirat kan gitu kan. Tujuan hidup kan di akhirat ya. Beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di sana di Arafah itu orang bisa introspeksi. Jadi bisa Arafah mengetahui siapa kita, introspeksi. Juga kita bertobat pada Allah atas segala kesalahan kita. Perenungan diri itulah Arafah yang terpenting di sana. Kemudian juga ada ibadah tawaf, berkeliling Ka'bah, ada sa'i, itu semua ada hikmah-hikmah di baliknya. Luar biasa. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah di sana. Melaksanakan kegiatan itu. Tetapi juga di samping pernah juga ini ya, tidak semua ya, tidak semua ya. Beda-beda tiap orang ya, tiap orang beda. Karena juga berangkatnya kemampuan mencerna, kemampuan memahami, kemampuan ini juga bermacam-macam, berbeda-beda ya, berbeda-beda. Bahkan ada pengalaman yang di luar nalar di sana tuh. Ini yang perlu kita dengar ini apa ya, kira-kira? Contoh, ada orang ya ini termasuk irasional ya, tapi terbukti. Ada misalkan ada orang di depan Ka'bah, tapi tidak melihat Ka'bah. Begini kan tuh ada. Nah, masuk akal tapi aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Nah, ini kan faktor-faktor yang di luar nalar ya, tapi ini berarti kan pelajaran bagi kita semua. Berarti memang tidak semua orang yang melaksanakan haji itu tepat ya, atau apalagi nanti bicara tentang mabrur ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang sedang berhaji itu mungkin tidak melaksanakan rukunnya kurang atau mungkin wajib-wajibnya. Itu kira-kira gimana kira-kira? Ya, itu mungkin kalau sampai terjadi ada orang nggak bisa melihat Ka'bah padahal di depannya, ini faktor-faktor faktor lain ya. Mungkin niatnya kurang atau orangnya itu sombong dan lain sebagainya ya. Atau juga kurang pasrah kepada Allah, kurang tawakal dan lain sebagainya, banyak faktornya mungkin ya. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Kemudian juga masalah bagaimana kemampuan memahami ritual haji, ini kan juga ada fikih haji. Makanya ketika jamaah haji mau berangkat itu kan ada manasik ya. Manasik haji. Tidak cukup sekali. Tidak sekali, berkali-kali. Baik itu dilaksanakan oleh Kemenhaj,
Kementerian Haji atau pemerintah atau KBIH, maupun dari KPI. Iya, KBIH. Itu tidak ada lain adalah untuk membekali fikih hukum Islamnya, betul. hukumnya Jangan sampai keliru-keliru. Ya. Wa kullu man fi ghairi ilmin ya'malu a'malu matutatu la tuqbalu. Ya. Itu. Jadi sepengetahuan Kiai selama melaksanakan haji itu yang banyak orang salahnya di bagian apa kira-kira? Iya. Memang banyak faktor ya. Kayak saya kemarin di haji kemarin banyak pengalaman. Jadi walaupun mereka ini kita semua sudah di manasik di tanah haram di Indonesia, di tanah air begini ya. Iya, di sana masih banyak yang ini kelopain ya. Karena lupa atau posa. Di rumah dibawa ke sana juga. Contohnya orang mau umroh ya, umroh sunnah. Apakah harus pakai baju ihram loh? Begini ini kan, wah ini kan lupa dengan masih tanya ya. Ada lagi yang saya pernah betul saya kan ketua rombongan ya. Jadi kebetulan alhamdulillah saya pernah jadi ketua kloter, pernah ketua rombongan, pernah karom ya. Itu saya pernah menjumpai saudara kita ya. Saya untuk ke Raudhah ke makam Rasulullah. Itu kan orangnya kan sangat senang ke sana, pingin ke sana, semua kan pingin ke sana. Ternyata enggak semuanya faktanya. Ada saudara kita ini saya tanya, ayo ke Raudhah. Enggak jauh tempatnya, enggak jauh di sini di Masjidil Nabawi dekat. Oh, begitu iya dekat. Masih tanya lagi, apa harus pakai baju ihram? Ya Allah, Yonda ini kan berapa anunya ya, betapa minimnya. Dia dalam mengikuti manasik. Iya, betapa lemahnya pemahaman tentang fikih haji ini. Saya sampaikan tidak ada pakai baju ihram namanya ke Raudhah ziarah. Sampean tuh yang mana tuh ndak ke Raudhah. Sampean ditunggu Rasulullah dari Probolinggo. Iya, akhirnya dia mau senang. Oh, terima kasih gitu ya ini. Masya Allah. Nah, ini pentingnya bagaimana kita ini ya saling mengingatkan dengan satu yang lain masalah manasik yang di sana ya. Ya, baik, ini luar biasa. Alhamdulillah kita lagi-lagi mendapatkan pencerahan betapa nilai spiritual yang dialami oleh setiap jamaah itu akan berbeda-beda. Pengalamannya berbeda-beda baik saat wukuf maupun ritual-ritual haji yang lain. Tapi masalah mabrur, alam ya itu. Kadang-kadang kelihatannya banyak kurang-kurangnya, tetapi Allah kemudian ini sesuatu yang di luar kewenangan kita. Itu hanya cerita yang dohir aja. Cerita-cerita tentang kejadian spiritual yang dialami oleh seseorang. Baik, kita akan coba berpindah kepada segmen yang lain, melihat ritual haji maupun kurban dalam perspektif sosial. Yang kita pahami bersama saat wukuf di Arafah itu kan orang pakaiannya sama, putih semua. Kemudian yang dilakukan juga ya hampir sama lah ya. Banyak sholat, berzikir, berdoa, baca Quran dan lain sebagainya. Dengan kita tidak tahu niatnya atau tujuannya. Ini kira-kira fenomena ini wukuf di Arafah dengan kesamaan mulai dari niat, kemudian amal dan lain sebagainya, itu kira-kira maksud Allah ingin apa dengan kita saat kita di sana atau saat kita sudah di tanah air? Baik, memang dalam ibadah haji dan kurban itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ibadah ritual dan ibadah sosial. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar. Fasholli, maka dirikanlah salat, wanhar, dan berkorbanlah. Fasholli berarti salat Idul Adha, wanhar berkorban. Berkorban itu dalam bahasa Arab kan pengertiannya membelih onta kan, membelih onta. Atau berarti kalau orang itu mampu ya jangan hanya membelih yang kecil-kecil, jangan membelih yang besar. Ya, onta, sapi, ya sesuai kemampuan. Nah, sehingga di sini ada yang perlu kita perhatikan. Islam itu mengejar dua kesolehan, kesolehan ritual atau kesolehan yang sifatnya hubungan pada Allah, hablum ya Allah, secara vertikal, pribadi, secara wanhar adalah lambang kesolehan
sosial. Itulah kenapa di dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan salat dirangkaikan dengan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Salat sebagai lambang ibadah ritual, zakat ibadah sosial. Dua-duanya saling berkelindahan, tidak bisa dipisahkan. Ada orang mungkin yang secara ritual sholih ya, ibadahnya, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi sosialnya masyarakat, interaksi sosialnya tidak bagus. Ada yang seperti ini. Ada juga orang yang Islam ini yang sosialnya bagus, ke teman baik, ke tetangga baik, tetapi sholatnya bolong-bolong ya. Kemudian puasanya juga demikian. Nah ini tidak seimbang. Nah makanya Islam mengejar yang kedua-duanya. Nah dalam perspektif ini ya, dalam hubungannya dengan haji juga demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wukuf tadi itu ya, bahwa seolah-olah Allah ini mensyariatkan adanya ukhuwah Islamiyah, persatuan antar umat Islam, ukhuwah Islam. Demikian juga termasuk adalah bagaimana Allah ini memberitakan kita muhasabah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa mengetahui ya, untuk sebagai sarana untuk introspeksi, merenung. Oleh karena itu di Arafah itu ngapain sih di sana ya? Ini ibadah, zikir, sholat, berdoa, introspeksi, muhasabah, itu yang nikmat sekali rasanya gitu. Nikmat sekali. Walaupun panas di sana ya. Tapi kan kalau dibanding dengan haji zaman Nabi, sahabat sudah lebih bagus. Ini pengalaman begini. Ketika 2018, ketika saya ke sana sebagai petugas haji, itu 2018 masih kipas angin. Masih kipas angin. Terus ininya bawahnya itu masih kambal. Alasnya masih karpet lah, kambal lah. Tetapi 2025 kemarin sudah berubah, sudah pakai AC. Sudah AC. Nah, sudah bawahnya kasur ya, kasur. Ini sudah alhamdulillah kasur dah bagus. Ya ini kan berarti kan pelayanannya sudah alhamdulillah lebih bagus. Dan saya lihat pemerintah Arab Saudi juga berusaha terus untuk meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan yang lebih baik lagi. Gitu. Kalau ditarik ke dalam kehidupan sehari-hari, bisa enggak Kiai? Jadi fenomena wukuf itu dalam konteks hidup kita di negara sendiri, bukan dalam konteks haji itu bisa enggak? Ada korelasinya? Bisa ada korelasinya. Maka di dalam ayat yang lain kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum khalaqakum min nafsin. Ya apa yang aku curhat itu? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, jadi wahai manusia, sungguhnya aku ciptakan kamu laki perempuan dan bersyukur berbangsa bangsa. Kita arafu untuk saling mengenal. Nah, sehingga ketika kita di sana kan berkumpul bukan hanya dengan kawan-kawan Indonesia, ada dari negara-negara mana gitu. Nah, dari itulah lita'arafu itu ada yang saling mengenal, saling mengenal, sosialisasi sehingga mungkin bisa ngambil pelajaran satu dengan yang lain. Juga bagaimana kita bisa merasakan interaksi dengan orang bermacam-macam, budaya dan juga kita mengendalikan diri bagaimana ketika kita menghadapi manusia yang bermacam-macam, semuanya bermanfaat bagi kehidupan kita. Masya Allah. Dan memang hukum Islam itu di dalam pelaksanaannya ketika Allah mensyariatkan hukum pasti ada maslahah, pasti ada kebaikan-kebaikan yang bisa diambil di balik itu. Pasti manfaat. Dan pasti bernilai baik gitu ya. Dalam konteks kurban sekarang kurban itu dampak sosial yang bisa dirasakan, baik ini kan kalau bicara kurbannya jamaah haji melalui pembayaran jam itu kan memang didahulukan fakir fuqara masakin tanah haram. Tapi ini di beberapa tahun terakhir ini sudah ada lompatan yang bisa dirasakan oleh tidak hanya fuqara masakinnya tanah haram, tapi juga oleh
negara-negara termasuk di apa Ya. yang di negara kita yang dikelola oleh Basnas. Ya. Ini dampak sosial dari apa syariat kurban ini kira-kira gimana gitu? Ya, ya. Jadi kurban memang lekat dengan apa ya? Ya, ibadah yang pertama mendekatkan diri pada Allah ya, sesuai dengan namanya ya, korba ya, kurban ya. Jadi masdarnya jadi kurban. Nah, ini adalah ibadah yang diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk mencapai derajat ketakwaan. Itulah kenapa dalam surah Al-Had ayat 37 Allah berfirman, la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Ini. Gitu ya. Jadi tidak akan sampai apa kepada Allah apa namanya darahnya, dagingnya hewan kurban, tetapi ketakwaannya lah. Tapi kalau udah nyembelih kurban ya nggak akan nyampe juga. Apa yang mau jadi menyembelih hewan kurban menjadi wasilah untuk mendapatkan. Jadi maksudnya adalah intinya itu ketakwaannya ini, ketakwaannya. Karena ada kadang-kadang orang bilang nggak usah nyembelih, sepenting niat. Oh ya nggak bisa, nggak akan punya. Orang makan hanya niat makan tapi nggak makan, nggak akan kenyang. Lucu aja lucu aja berarti. Itu Joko Sembung naik beca. Nyambung cak begitu ya. Ya, baik, ini ada fenomena sosial juga di tengah masyarakat seperti dia di apa percakapan kita di awal soal orang naik haji motivasinya ingin dipanggil Pak Haji. Iya. Atau ini apa namanya berkah bagi dia ataukah ini beban bagi dia? Iya. Kayak sebelum ke pertanyaan ini saya tadi yang masalah kurban kayaknya belum selesai kita ya. Jadi kurban itu di samping adalah ketakwaannya yang kita inginkan meningkat, juga adalah ibadah sosialnya dengan berbagi daging kepada yang lain, terutama kepada yang berhak. Ini adalah termasuk ibadah sosial, berbagi. Jadi Islam itu menekankan bukan hanya masalah ritual tapi juga sosial dengan berbagi, juga pemerataan ekonomi juga, gitu loh. Ini yang kita petik dari pelajaran berkurban, sehingga orang yang tidak kurang mampu itu bisa merasakan betapa nikmatnya makan daging kan begitu. Jangan dikira orang semua beli daging sewaktu-waktu. Ada orang yang harapannya tidak semua orang makan daging setiap hari. Ada yang setahun itu diharapkan. Ya Allah. Begitu dapat alhamdulillah itu. Luar biasa berarti. Menyenangkan orang itu kan termasuk ya itu khalis surur. Jadi ingat konsep ibadah sosialnya Gusmus ya. Iya. Bahwa untuk menjadi baik itu cukup dengan diam saja. Iya. Tapi untuk menjadi orang yang muhsin, yang ibadah sosialnya baik, maka dia tidak bisa hanya diam, tetapi harus berbagi, memberi manfaat kepada orang lain. Iya. Nah orang diam itu kan lihat siapa. Ya kalau orang yang alim ya jangan diam. Jangan diam. Kalau yang ini ya lebih baik jadi diam itu macam-macam siapa yang harus diam ini ya. Kalau memang diam dikira malah bahaya darurat ya lebih baik diam. Tapi kalau orang itu bisa manfaat dengan bicaranya jangan diam ya, dengan actionnya ya memberikan reaksi ya. Sesuatu yang bisa diperdomani oleh menyampaikan kebenaran ini ya penting. Nah, lanjut pertanyaan Ustaz yang kedua tadi Ustaz. Jadi tentang masalah tadi itu panggilan haji itu. Nah, panggilan Bu Haji, Bu Haja. Realita realita. Sampai ada kemarin di TikTok itu. Ada orang habis haji panggil. Bu, dari mana Bu? Dari mana Bu? Diam aja. Mi, dari mana Mi? Oh iya, dari mana? Loh, ini kan termasuk terjadi ini. Panggil Bu diam aja, panggil Mi langsung noleh. Nah, dari panggil Pak Haji marah ini. Dalam hatinya, saya ada haji mahal ini. Masa nggak dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Nah ini, begini dia nggak boleh, nggak boleh. Jadi harusnya jangan ngefek hati, dipanggil haji ya wis monggo, enggak apa-apa, wong gitu aja kok ya. Jangan sampai ke hati harusnya. Jadi masalah panggilan itu adalah memang tidak ada tuntunannya ya dalam agama. Itu adalah sosial dan budaya, Jadi tidak ada kehalusan untuk di titel haji. Misalkan
haji dayat tuh, karena sudah haji ya nggak harus. Cuman ini kan budaya ya. Dalam sejarahnya ini kan dulu kan di negara kita Belanda itu yang ngasih gelar itu. Benar itu ya? Iya, ada yang mengatakan demikian ya. Biar ada ini ya. Walaupun di negara lain juga saya kira juga ada sebagian lain yang menandai pejuang itu Belanda menggunakan atau mengharuskan meletakkan titel hajinya itu untuk menandai. Benar tapi itu ya, Ki? Ada sejarawan yang demikian, ya. Tetapi begini ya, itu boleh apa tidak? Ya mubah lah, dalam hukumnya mubah. Mubah nggak sampai sunnah, mubah boleh. Asal tadi itu jangan merusak niat. Tetap kita kembali ke syariat. Syariat mengatakan untuk haji adalah watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji umrah itu karena Allah. Gak boleh dinas, titel, dijulukan, tidak boleh. Tapi kalau orang awam mungkin ya rodok dimaklumi lagi ya. Ya. Orang awam ya motivasinya ya walaupun memang tidak boleh seperti itu. Tapi juga orang awam mungkin rodok ya maklum lah orang awam. Ya, tapi harus dikasih pencerahan harusnya, pencerahan. Jadi begini, harus kewajiban untuk kasih pencerahan. Contohnya kadang-kadang orang ini kadang-kadang masyarakat juga keliru ya di dalam membanding-bandingkan. Misalkan pas syukuran haji, pas pergi ke sana, di sana kemarin rawon, di sini kan hanya lontong lah. Begini kan ini kan tidak baik begini. Saya ingat ada satu daerah nih. Iya. Orang dilarang menggunakan peci haji kalau dia belum haji. Ya. Jadi ini menjadi dicemooh oleh masyarakatnya. Bahkan sampai segitunya nih. Iya. Sebenarnya tidak apa-apa ya. Orang belum haji pakai kopiah putih tidak apa-apa. Orang sudah haji tidak kopiah putih tidak apa-apa juga. Tapi memang ada, saya teringat pendapatnya Mbah Mun. Mbah Maimun Zubair almarhum, Mbah Mun Sarang. Itu beliau termasuk yang menginginkan menginginkan bahwa kalau orang belum haji nggak usah pakai kopiah putih ya. Karena menghargai yang sudah haji, itu nabungnya suwi, nabungnya suwi, kemudian dia bisa haji sebuah kehormatan, sebuah kesenangan, sehingga biar mereka itu yang belum haji nggak usah pakai kopiah putih. Tapi tidak apa-apa, itu kan hanya pendapat, sifatnya hanya pendapat yang pribadi mungkin itu konteksnya ada sendiri. Konteksnya sendiri. Kalau kopiah putih saya dulu di pondok saya juga kopiah putih. Putih. Jadi seragam. Nanti di Tebireng pakai putih di Tokon Mulih suruh pulang. Ya, di MK Tebireng itu kalau jamaah pakai kopiah putih. Dalam sekolah itu pakai jamaah pakai putih. Walaupun belum haji pakai putih. Stogin kan kopiah putih. Ya, enggak apa-apa. Hanya budaya mungkin yang harus yang haji pakai putih, yang enggak pakai hitam itu budaya. Baik, ini luar biasa sekali. Pemirsa semuanya, banyak ilmu pengalaman yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengelola status haji ataupun hajah bagi kita, entah itu sebagai sebutan atau sebagai sebuah entitas yang bagi orang yang berilmu mungkin tidak perlu hiraukan panggilan itu, tetapi walaupun orang awam yang kita memaknainya mungkin biasa saja, memaklumi, tetapi harus kita berikan edukasi bahwa ibadah haji itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kiai. Kita coba beralih kepada melihat haji dan kurban ini sebagai dalam tinjauan atau dalam perspektif ekonomi. Kita tahu bahwa perputaran uang di haji dan kurban ini sangat luar biasa. Nah, kira-kira nanti kalau melihat fenomena ini kita tidak bicara tentang Indonesia saja atau kota Probolinggo saja, tetapi dalam konteks luas di seluruh penjuru dunia, betapa perputaran uang di pelaksanaan haji baik di tanah suci maupun di negara masing-masing ini kan sangat luar biasa. Nah, kira-kira yang paling diuntungkan dalam dalam sisi lain bahwa banyak juga negara-negara muslim yang masih miskin. Padahal potensi haji itu sangat luar biasa. Ini ada yang salah nggak dengan semua ini? Dalam perspektif ekonomi,
Ya, yang diuntungkan ya Saudi Arabia ya. Sudah pasti. Iya, ya. Ada yang bilang begini, kenapa Saudi itu kaya? Dia punya minyak, punya kurma, punya Ka'bah. Nah, itu ya. Modalnya itu. Ngurus itu aja cukup dah. Kok Ka'bah ini sangat dari sisi ekonomi sangat ini menguntungkan. Iya. Sangat menguntungkan. Bagaimana kalau kita lihat ya, itu kan tiap jiwa yang pergi ke Saudi kan tidak gratis itu. Iya, nah, itu pasti ada biaya yang harus dibayar. Iya, harus dibayar. Nah, belum lagi nanti hotelnya, belum lagi efek domino ke ekonominya kan bisa kemana-mana biasa. Itu triliunan itu. Iya. Orang sedunia ngumpul di sana. Nah, jadi makanya ada yang bilang bahwa Saudi itu ketika menjamu kemudian tamu-tamu duyuf Rahman, tamunya Allah dengan sebaik-baiknya. Memang pertama adalah ikram duyuf ya. Yang kedua tetap juga ada nilai ekonomi di sana, ada nilai-nilai ekonomi di sana. Jadi Saudi Arabia melalui rajanya mengatakan sebagai khadimul haramain, sebagai pelayan tanah haram, tanah suci ya, itu Makkah dan Madinah. Itu juga di samping ibadah juga ada nilai-nilai ekonomi, bahwa itu ada devisa bagi negaranya. Ya, jadi betapa banyaknya masukan dari haji ini. Saya lihat kemarin di tahun 2025 kemarin ya, ketika kami ke sana haji itu, hotel-hotel itu penuh. Mau enggak mau ya. Nah, itu kan berapa? Ya itu. Bahkan ada yang bilang begini, ini kalau selepas bulan haji sepi nggak rame nggak hotelnya ini? Ada yang bilang begini, orang Saudi ini kerjanya cuma 2 bulan, bisa untuk hidup setahun atau begitu. Bahkan bertahun-tahun. Jadi selama setahun kerjanya musim haji. Nah, setelah itu enggak sudah. Hotel-hotel kan mungkin sepi setelah itu, kecuali hotel tertentu yang untuk umroh ya. Yang untuk haji saya kira sepi. Karena di sana hotel banyak itu, nggak mungkin kan tiap hari full semua. Nggak mungkin. Jadi makanya ada guyonan teman-teman itu, wah orang sini enak ini kerjanya hanya 1 bulan untuk 1 tahun ya ini barokahnya haji. Tapi sisi ekonomi tadi itu termasuk ya efeknya sampai segitu. Yang menggembirakan ya kabar yang saya dengar, Indonesia juga akan membangun hotel atau namanya perkampungan haji ya, khusus jamaah haji. Ini kan perkampungan Indonesia. Nah, ini bisa menghemat banyak anggaran untuk efisiensi. Ini gimana, Mbak? Ini alhamdulillah sesuatu yang luar biasa yang kita patut bersyukur ya. Alhamdulillah, semoga segera terwujud. Karena ini memang sangat membantu ya. Pertama dari segi kenyamanan jamaah. Yang kedua dari segi biaya mungkin ya lebih Yang ketiga menjadi koordinasi juga lebih gampang ya. Karena banyak ya di kasus-kasus di Saudi, di Makkah terutama ya, orang hilang, orang balik ke hotelnya banyak orang datang sepuh-sepuh begini nih ya. Saya pernah dilapori, ini belum datang nih dari Masjidil Haram. Ya tunggu dulu lah habis ini. Habis itu mungkin datang, alhamdulillah tapi ya datang gitu ya. Ini jadi ada yang sama mencari juga ada. Jadi macam-macam. Nah, nanti kalau ada perkampungan haji Indonesia, insya Allah dapat diminimalisir ya. Juga kenyamanan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kurban kita juga melihat perputaran bisnis hewan kurban kan luar biasa. Iya. Ini kira-kira ada dampaknya enggak kepada para peternak, kepada para pebisnis? Ya, ada, pasti ada lah ya. Jadi bahkan begini, ada trik ya. Ada orang minta ngobu sapeh, kambing ya, kambing, sapi. Misalkan triknya begini, bulan Dzulhijjah berkurban. Sejak sama sudah beli kambing, sapi, nanti dirawat. Ini pertama murah ya nggak begitu tinggi, nanti kelas kurban siap. Nah, jadi masalah kurban ini multi efeknya kemana-mana. Jadi ke perdagangan, ke para peternak, pada masyarakat yang lain. Karena dari peternak ini kan nanti dijual ke pasar, dari pasar ada yang beli untuk kurban. Jadi
lingkaran ekonominya, perputaran ekonominya jadi bahkan ada pedagang yang hanya ada di bulan Zulhijjah. Pedagang tahunan. Tiap saat. Ya. Gitu. Jadi menguntungkan dari sisi ekonomi. Ada perputaran uang di bulan Zulhijjah, Dzulqa'dah ini meningkat. Baik, dalam konteks haji dan kurban ini biayanya kan mahal gitu. Untuk berkurban pun tidak setiap orang mau melaksanakan karena juga tidak murah. Nah ini ada mungkin trik atau teori-teori yang bisa orang itu akan bersiap-siap walaupun misalnya mengumpulkan sedikit demi sedikit, baik itu konteks haji dan lain sebagainya atau kurban itu kira-kira ada solusi atau trik khusus gitu. Kalau untuk haji itu adalah dianjurkan bagi yang mampu untuk menabung menabung. Bahkan sekarang ini ada himbauan jangan nunggu tua, jangan nunggu dewa. Anak-anak pun kalau sudah punya rezeki silakan didaftarkan. Ya, karena ada talangan haji dan lain sebagainya. Sekarang kan satu porsi 25 juta. Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama atau Kemenhaj sekarang ini, Kemenhaj itu membuat aturan bahwa anak yang sudah umur 12 tahun bisa ambil porsi haji. Minimal 12 haji muda lah tahun. Bukan daftarnya. Nanti kan antrinya kan panjang. Lah umur 12 tahun daftarnya, nanti perginya bisa 40 tahun. Nah ini kan. Saking panjang antri. Nah kalau umur 50 baru daftar ya dengan 30 tahun antri ya bisa 80 tahun sudah tua, sudah sepuh. Maka biar nggak terlalu sepuh, kalau punya rezeki masih muda didaftarkan. Tapi ada yang berpandangan gini, enak haji sepuh. Apa? Karena sudah sepuh itu nanti tinggal duduk di kursi roda. ada yang dorong gitu sebagainya. Haji itu banyak yang berkaitan dengan fisik ya. Fisik ya. Jadi orang tawaf fisik, sa'i fisik. Kemudian wukuf juga fisik Pak. Jadi walaupun juga ada faktor dari yang sepuh tapi lebih kuat daripada yang muda juga ada. Banyak itu kasus. Dari rumahnya stroke tapi ketika haji sembuh. Itu kalau kasus itu kasus atau itulah fadl itu ya. Tetapi secara umum ya fisik harus disiapkan karena di sana kan ini ya panas. Alamnya di sana kan bisa pas panas ekstrim pas panas pas dingin. Nah itu kan butuh fisik butuh fisik dan butuh tip-tip tertentu untuk hidup di sana secara sehat itu bagaimana ada. Nanti pas ini dikasih tahu sama tim dokter itu. Ya Masya Allah, tabarakallah, ini semakin bertambah ilmu dan pengalaman kita bahwa perputaran uang di haji dan kurban ini sangat luar biasa kalau dikelola dengan baik. Ini kan berkah bagi kita semua bahwa syariat Allah itu pasti ada manfaatnya. Benar. Untuk kemantapan iman dan takwanya secara pribadi maupun secara sosial dan ekonomi. Nah, kayak ini kita coba akan melakukan refleksi bahwa di tahun ini adalah merupakan tahun perdana haji itu diurusi oleh kementerian khusus yaitu Kemenhaj sudah terpisah dari Kementerian Agama. Tahun ini ada, dan kita dengar juga ada namanya haji furoda sudah dihapus semuanya menjadi haji reguler dan haji khusus. Jadi tidak ada yang instan harus ngantri semuanya. Nah kira-kira tentu kita berharap dengan diurus oleh ada lagi kemarin rencananya war ticket ya. Itu nanti yang itu lain nanti yang itu diuntungkan. Ini kira-kira nanti melihatnya akan bertambah lebih baik kah atau bagaimana kira-kira kalau di tentu harapan kita semoga lebih baik semoga lebih baik. Jadi pelayanan semakin baik, kemudian hajinya juga semakin baik, dan kemudian penyelenggaraannya ibadah semakin baik, dan semoga sehat semua, mabrur semua, kan itu harapan kita. Ini kan dalam ikhtiar ikhtiar untuk supaya lebih baik lagi pelaksanaannya, tata kelolanya dan sebagainya. Dan
yang menjadi problema juga adalah atau diskusi yang sangat panjang adalah tentang pembayaran dam haji. Iya, Itu iya, ada iya, yang iya. sampai keluar tadzkirah dari MUI Iya, iya, tentang iya, iya. kepada Kemenhaj agar pembayaran dam itu melalui jalur yang resmi. Ini gimana? Iya, iya. Jadi memang masalah dam ya, wafi akwalun kan itu kan dalam jadi banyak pendapat ya di ulama-ulama kan banyak pendapat, tetapi dalam ketentuan pemerintah ya ketentuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Indonesia ini kan ketika kita matu kan membayar dam. Ya, damnya pun macam-macam ya, damnya macam-macam. Ada yang boleh apa yang harus dibayar di sana, ada yang lewat Basnas boleh disembelih di Indonesia kan juga banyak pendapat ya. Tetapi tahun 2025 kemarin mayoritas masih bayar dam di Makkah ya. Walaupun sudah ada sebagian yang di Indonesia ya melalui Basnas ya. Basnas. Tapi kemarin masih dianjurkan oleh pemerintah Saudi jangan lewat jalan yang tidak legal ya. Pemerintah Saudi mengharapkan yang legal ya. Ini yang harapannya pemerintah Saudi gitu ya. Iya. Kalau diurusi oleh institusi yang legal itu kan membuat nyaman begitu ya, betul-betul dilaksanakan ya. Memang ini ya masalah dam ini memang kalau menurut saya harus ada penataan lebih bagus lagi ya. Karena pengalaman tahun kemarin masih kurang ini ya, masih perlu ditingkatkan lagi lah ininya, keterpaduan satu dengan yang lain ini perlu ditingkatkan lagi pelayanannya, dan juga masalah pembimbingan manasik kepada jamaah penting ya, termasuk masalah dam juga ini biar lebih bagus lagi begitu. Yang jamaah harus lebih banyak belajar kepada para pembimbing haji melalui KBIH, tetapi yang pihak KBIH juga menyediakan tenaga-tenaga yang ngerti hukum tentang haji. Ini penting sampai detail gitu ya. Kadang-kadang begini jamaah itu walaupun dikasih manasik tak nyambung ya ini enggak paham. Atau ada yang begini juga wis apa jaring kok wis ajaran yang penting ikut di sana wis, yang penting ikut imamnya di sana. Di sana terpisah dengan imamnya, ada lah posang lah ini banyak terjadi. Makanya kemarin digalakkan haji mandiri, maksudnya itu secara fikih, secara keilmuan fikih mandiri, maksudnya ngerti ya di sana. Tapi kan kalau enggak pengalaman bingung juga. Ya. Jadi pemerintah kemarin sudah menggalakkan haji mandiri. Dalam artian apa? Jangan mengandalkan petugas, jangan mengandalkan pembimbing, tapi secara pribadi ngerti, secara fikih ngerti. Tapi kalau belum pengalaman susah juga. Ya, memang itu kendalanya ya. Tapi ditopang ilmu ya, filsafat hanya terkurangi lah kengeriannya ini. Ya, baik untuk pertanyaan terakhir mungkin terakhir ini bahwa kita tahu bahwa berhaji itu ya agak identik dengan rihlah ya. Perjalanan layaknya tamasya atau wisata religi. Ini kira-kira ya, tapi itu aja imbasnya aja dulu ya. Tapi tetap niatnya adalah ibadah ya. Ini untuk membuat para jamaah itu berhaji tidak hanya sekedar melaksanakan ritual seperti layaknya wisata religi, itu kira-kira tipsnya apa? Ya, jadi perlu yang pertama dari sisi waktu dulu ya. Waktu itu haji itu al-hajju ashhuru ma'lumat ya, yang dalam penafsiran ulama itu kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang puncaknya adalah Dzulhijjah kalau gitu kan. Yang Arafah itu kan. Nah, kemudian maka untuk mencapai atau haji yang lancar kemudian mabrur ini kan juga harus diusahakan. Yang pertama adalah tentu niat. Yang kedua adalah ilmu atau hukum Islam atau fikih yang berkaitan dengan haji. Karena Islam ini mensyariatkan orang melakukan sesuatu harus tahu ilmunya. Sholat harus tahu ilmunya sholat, puasa tahu ilmunya puasa, haji tahu ilmunya haji. Sekarang kan lebih gampang ya sekarang untuk mencari itu ya, banyak ustadz banyak sekarang, kiai juga banyak,
apalagi KBH kementerian juga menyediakan manasik ya, ini perlu diikuti dengan baik ya. Kemudian juga harus tertib ya di sana, tertib ya. Nggak boleh kardiman ya. Tertib ya, tertib mentaati aturan yang ada. Ada yang bilang bahwa ketika melaksanakan haji di sana itu tergantung dari pengalaman atau karakter ketika di tanah air gitu. Ada hubungannya enggak? Ada yang mengatakan demikian. Kalau yang suka tukaran di sana akan tukaran. Ya, ada yang mengatakan demikian ya. Memang kadang-kadang ada pengaruh ya, pengaruh di sini kebiasaannya. Katakanlah kan sudah menjadi kebiasaan ya, ini kan sulit ya dirubah ya. Tetapi kalau kita ini dengan niat yang baik, penuh dengan kepasrahan, taubat, insya Allah diberi kelancaran, kemakburan gitu ya. Mungkin di bagian akhir monggo Kiai ada statement khusus kepada para jamaah haji maupun calon pekurban Kiai untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo ya mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji bagi saudara kita, saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, mabrur ini ya. Nah, sehingga nanti untuk menjadi mabrur ini juga perlu hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Misalkan ya sama teman baik, sama aturan juga manut dan lain sebagainya. Juga secara syar'i barangkali juga tetap harus memperhatikan apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ini juga penting untuk kita perhatikan. Dalam Al-Quran kan al-hajju asyurum ma'lumat faman fadha fala rafasa wala fusuqa wala jidal bil hajjan itu kan. Janganlah bertengkar, janganlah ini yang perlu diperhatikan. Harus sabar ya. Ada temannya yang minta jidal ya gak usah diladeni ya. Rafas nggak perlu juga ya, ngomong yang kotor-kotor. Ini kan juga perlu diperhatikan ya. Jadi wala rafasa wala fusuqa wala jidal ini juga perlu diperhatikan ketika kita sedang di sana. Semua dalam rangka untuk mencapai kemabruran. Ya, sekali lagi semoga semuanya diberi kelancaran, kesehatan dan mabrur. Amin. Ya, itu ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tidak terasa hampir lebih dari setengah jam kita bincang-bincang tentang fenomena haji dan kurban. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Oh ya Ustaz, ini podcast pertama nih ya. Perlu kita sampaikan kepada para pemirsa ya, para masyarakat bahwa MUI itu ada hadir melayani umat. Tagline kita kan MUI hadir melayani umat. Termasuk adalah lewat podcast ini. Karena ini podcast ya, nanti kita akan sampaikan per komisi ya. Nanti komisi fatwa menyampaikan komisi pendidikan komisi dakwah, ini akan insya Allah akan bermanfaat bagi umat ya. Mudah-mudahan nanti kehadiran podcast ini bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Dan nanti kalau ada saran-saran untuk podcast monggo nggak apa-apa, nanti disampaikan ke MUI. Kritik, saran membangun kita harapkan. Kritik yang konstruktif ya, ini perlu kita harapkan ya. Gini pertama ini Ustaz ini. Pertama ini juga ini termasuk gimana? Nanti ya jangan lupa like, kemudian subscribe kemudian komen dan share itu selalu kita harapkan di di kolom komentar dan terima kasih Kiai. Komen, jadi like and subscribe-nya kita harapkan ya. Terima kasih, syukran jazilan ilmu dan nasihat-nasihat yang telah diberikan tadi, dengan harapan mudah-mudahan para jamaah calon haji ini hatinya mabrur. Amin. Dan para calon pekurban ini diberikan kemudahan
sehingga haji maupun Bukan pengurban ya, pengurban ya. pengurban nah, sehingga hajinya mabrur, kurbannya juga makbul. Ya, ya, amin, amin, amin. Taala akan mendapatkan balasan Amin, surga amin, Allah amin. Subhanahu wa taala. Al-Hajj mabrur itu ya. Baik, kepada Sebentar saya juga perlu juga ya menyapa, iya. mengucapkan terima kasih ya. Jadi demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya, ya. Dan ada sekali lagi ada kurang-kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saya tutup ya. Salam juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Kepada pemirsa semuanya kita ucapkan terima kasih. Semoga diskusi ini menjadi sesuatu yang menjadi pengingat dan motivasi kepada kita semua. Atas nama Komisi Dakwah MUI Kota Probolinggo beserta kru dari Komisi Kominfo MUI Kota Probolinggo menyampaikan terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami.